ada kerjaan, belum ada kerjaan. Nah, bagaimana nih dalam kondisi seperti ini? Nah, laki-laki jangan putus asa. La tayasu mir rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat. Banyakin dah zikir di masjid kan gitu ya. Berdoa di masjid, ikhtiar sambil juga dilakukan. Insya Allah Allah tidak akan menyanyiakan amalan-amalan kita. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyanyiakan orang-orang yang baik. Ya. Jadi suami yang baik. Yang kedua, pendamping suami namanya adalah istri. Apa tugas dan fungsi seorang istri? Istri itu tugasnya cuma satu, taat sama suami, itu doang. Ya, taat sama suami. Ini mah suami suruh taat sama istrinya. Bola. Nah, terbalik. Suami dimarah-marahin mulu. Lu jadi laku bagaimana sih lu? Istri itu tugasnya satu, taat sama suami apapun kondisi suami. Lagi susah kek, lagi senang kek, udah taat aja. Ikuti, itulah keberkahan seorang istri. Kalaupun mau membantu suami, silahkan, bagus bantu suami ketika dia susah. Karena itu menjadi catatan amaliyah di antara seorang ibu kepada suami. Bantuin suami, Bu. Kan ibu-ibu mah tangannya apa namanya itu? Istilahnya apa aja bisa dilakuin kalau ibu-ibu mah, bener nggak? Iya, apa aja bisa dikerjain ibu mah. Tuh, jadilah wanita yang soleha, sayang kepada suami, kepada suami, jaga suami kita. Bagaimanapun keadaan suami, nggak boleh kita melawan suami. Makanya bu, kata Nabi, aksarun nas, kebanyakan manusia nanti finnar, di penghuni neraka adalah perempuan. Masya Allah. Kebanyakan penghuni neraka dari manusia itu adalah perempuan. Bener, Bu. Lah emang Nabi bohong, ngomong. Bukan berarti laki-laki nggak ada, tapi kebanyakan perempuan. Kenapa? Mereka menjaga lisannya sama suami, maki-maki nggak boleh, Bu. Suami itu keramat ibu. Ya, kalau jika sudah menikah ijab kabul, ibu menjadi tanggung jawab suami, harus taat sama dia. Makanya itu jangan sampai termasuk orang yang masuk neraka. Tuh, jadi istri yang akur, Bu, sama suami. Kalaupun ada persoalan, ajak bicara baik-baik, ajak diskusi. Ya, sejelek-jeleknya suami kita itu adalah orang yang tidur sama kita. Sejelek-jeleknya suami kita bapak dari anak-anak kita. Tahu Umar bin Khattab, Bu? Umar bin Khattab tahu? Sahabat Nabi yang gagahnya luar biasa, mantan preman pasar dulunya, orang yang sangat pemberani, orang yang sangat hidupnya sederhana. Dalam sejarah disebutkan bahwa Umar itu termasuk orang yang sering diomelin sama bininya. Umar termasuk orang yang senantiasa, bukan senantiasa, itu sering dimarahi oleh istrinya. Sampai sahabat bertanya, ya Amirul Mukminin, kau orang terhormat, engkau orang terhormat, orang yang dihormati. Tapi ngapa ketika istrimu marah-marah ngomel kau diam saja, wahai Umar? Pak, kalau perempuan itu biasa, biarin dia ngomel, terus dia capek, diam dewek dia. Apa kata Umar? Biarkan sahabatku, aku mengerti, karena dia adalah wanita yang sudah melahirkan anak-anakku, wanita yang sudah mendampingi aku. Sabar menghadapi dia, kata Umar. Cuman Umar bininya bener. Bini yang soleh marah itu marah penuh nasihat, lah kita penuh makian, penuh hinaan, betul nggak? Tuh, bagaimana lakimu bertahan di rumah? Pulang salah, kagak di rumah salah, kagak pulang-pulang lebih salah. Laki-laki juga mesti mengerti perempuan. Dalam Quran perempuan itu ada 3 bahas. Ini apa maghrib ya? Iya baik. Dalam Quran perempuan itu istilahnya ada 3.
Yang pertama unsa, yang kedua an-nisa, yang ketiga adalah apa? Al-mar'ah. Tiga tuh, maka perempuan kadang tahu dia dalam Quran disebut sampai tiga. Unsa, an-nisa, dan al-mar'ah. Mar'atun. Unsa artinya seorang perempuan. Dia punya ciri khas apa unsa? Punya ciri khas yang tidak bisa dimiliki laki-laki. Ada tiga: hamil, melahirkan, dan menyusui. Itulah unsa. Perempuan, laki-laki nggak ada yang bisa itu. Sampai kapan juga nggak bisa hamil, nggak bisa lahirin, nggak bisa nyusui. Itu unsa. Makanya banyak Quran menyebut kalimat unsa, min zakarin au unsa, dari laki-laki, dari perempuan dan laki-laki, dari laki-laki dan perempuan. Kedua an-nisa. An-nisa itu artinya apa? Ada surat dalam Al-Quran artinya an-nisa. Apa artinya? Hah? Manggut bahaya. Orang nyebut apa artinya? Sapi betina. An-nisa itu artinya perempuan-perempuan. Banyak perempuannya, bukan cuma atu. Diambil kata dari kata an-nasa'u. An-nasa itu artinya perempuan itu tukang ngomong. Suka ngomongin apaan baik diomongin. Yo, itu perempuan tuh. Makanya perempuan itu tukang ngomong. Wajar kalau perempuan tukang ngomel, karena omongannya lebih banyak daripada laki-laki. Makanya Pak, kalau perempuan ngomel biarin baik. Biar dia diem, ajak ke toko emas. Kalau enggak ke CBD. Diem dia. Anissa, perempuan suka ngobrol, apalagi kalau ketemu teman-temannya. Udah apa pun ngomongin. Tapi hati-hati, jangan pernah ngomongin kejelekan suami. Yang ketiga adalah mar'ah. Mar'ah itu perempuan, mar'atun. Perempuan itu satu perempuan. Kalau orang Arab mengenal dengan istilah al-mir'ah, al-mar'atu kal-mir'ah. Perempuan seperti kaca, seperti cermin. Tahu cermin? Tahu kaca? Kalau jatuh pecah nggak? Pecah. Bisa nggak kita tempel lagi kaca itu? Bisa, pakai lem uhu. Nah, lem apa tuh? Lem Korea. Bisa kita satukan lagi, tapi bekas-bekas pecahannya nggak bisa hilang. Perempuan itu kalau disakiti mudah dia memaafkan, betul nggak? Tapi dia nggak akan pernah lupa dengan perbuatan yang pernah dilakukan kepada dia. Makanya kalau suami sama istri lagi berantem, itu kejadian 10 tahun, 20 tahun udah lewat, diungkit-ungkit lagi sama dia. Ya beneran, perempuan tuh begitu. Makanya kata orang Arab, al-mar'atu kal-mir'ah, perempuan seperti kaca. Maka jangan pernah nyakitin hati perempuan. Walaupun dia mudah memaafkan, tapi dia tidak akan pernah lupa dengan perbuatan yang pernah nyakitin dia. Tuh, yang ketiga terakhir, Bu, Pak, kita punya anak di rumah. Ya, Allah memerintahkan kepada kita, didik anak-anak kita dengan baik. Anak-anak butuh teladan, bukan butuh omelan. Betul nggak? Teladan itu contoh yang baik dari orang tua. Kalau bapaknya ngerokok, ngelarang anak-anak jangan ngerokok, bisa apa? Gampang apa susah tuh? Susah. Anak kita usia SMP, SMA itu pada ngerokok sekarang tuh. Kalau kita mentong jangan ngerokok, lah bapak juga ngerokok. Bener gak gitu? Yang perempuannya neng nutup aurat, emaknya kagak nutup aurat. Tuh. Anak itu butuh contoh, termasuk cara bicara kita di rumah. Ya, cara bicara kita di rumah itu hati-hati, karena anak itu adalah apa ya? Rekaman anak-anak itu rekaman yang paling kuat mereka. Apa yang disampaikan orang tua itu direkam semua sama anak-anak. Kalau bapak emaknya lagi berantem di depan anak, itu anak akan merekam itu. Saya waktu ngajar di Anissa Pondok Aren, itu banyak anak-anak yang begitu Pak Bu. Dia ketakutan di kelas, selalu ketakutan di kelas. Kemudian selalu merasa stres di kelas. Ketika ditanya kenapa kamu, ayah sama mama berantem tadi pagi. Masya Allah. Sehingga apa? Psikologinya nggak bagus anak itu. Murung di kelas. Ada yang belajarnya ngubeng bayi ngubeng, nggak ngubeng. Muter bayi muter belajarnya. Kenapa? Dia nggak tenang. Memikirkan kejadian-kejadian yang di rumah yang terjadi antara ayah dengan ibunya. Tuh.
Makanya jaga di rumah anak. Kesian anak kita ini, anak-anak ini ibarat apa ya? Mereka nggak tahu apa-apa. Ya, didik mereka dengan baik, pendidikan agama. TPA di mana-mana banyak, masjid ada pengajian. Ikuti anak kita pengajian di masjid, remaja masjid, ya. Makanya sekarang banyak anak-anak sih usia SMP SMA udah pada kagak mau ngaji, bener nggak? Saya aja ini nyari di pondok pesantren susah banget nyari yang mau hafiz Quran, susah. Ya, Masya Allah. Kenapa? Ya, mungkin pola asuh di rumah tidak dibiasakan membaca Al-Quran. Biasakan anak dididik untuk sholat, ya. Biasakan mereka wa'mur ahlaka bis sholah, ajarkan anak-anak kita untuk sholat, wastabir alaiha, dan sabar mengerjakan sholat. Ya, saya pesan itu supaya keluarga Bani Murrah ini termasuk orang-orang yang ahli ibadah. Amin. Ahli Quran, termasuk pendidikannya juga harus tinggi. Bang Jadi tadi bilang S2, S3, S4 seterusnya harus tinggi pendidikan. Dorong dan support anak untuk sekolah pendidikan tinggi, kan itu penting untuk mereka. Jangan puas dengan apa yang sudah ada. Anak kita bakalan punya potensi yang lebih daripada itu, ya. Karena sekarang zamannya sudah berubah, sudah sedemikian rupa. Pendidikan sangat penting bagi kehidupan anak-anak kita. Dan terakhir, jaga akhlak anak kita, jaga pergaulan anak-anak kita. Yang laki-laki, perempuan, jangan suruh pacaran, jangan, ya. Ingatin mereka kalau pulang malam dan sebagainya, itu termasuk ku anfusakum wa ahlikum. Nah, saya rasa itu. Jadi pesannya hari ini adalah yuk kita jaga keluarga kita, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Kemudian kita jadikan pribadi-pribadi kita, suami, istri, termasuk orang-orang yang baik. Introspeksi diri kita supaya kita baik. Insya Allah suami istrinya baik, anak-anaknya pun akan baik, keturunannya pun juga akan baik. Amin ya rabbal alamin. Semangat semuanya, tetap jaga protokol kesehatan, jaga imun, jaga iman supaya aman. Amin ya rabbal alamin. Ini saja Pak Haji, mudah bermanfaat, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.